Halo, udah lama kita nggak ketemu di hari Rabu ya teman-teman. Banyak tuh teman-teman yang katanya rindu sama segmen hari Rabu, makanya hari ini kita ketemu. Sebenarnya poin-poin yang akan kita sampaikan di sini adalah poin-poin penting ya dari bahasan-bahasan kita dalam bedah buku belajar nulis setiap hari Sabtu. Nah ini kayak semacam highlight aja ya, atau memudahkan teman-teman untuk mencari tips atau untuk mencari topik yang teman-teman butuhkan ya. Kalau misalnya di dalam belajar nulis itu kan nanti teman-teman harus cari di dalam videonya itu ya, tapi ini kita ambil highlightnya supaya teman-teman mudah untuk menemukannya. Kalaupun yang sekarang ini kita bahas belum yang menjadi hal yang memang teman-teman butuhkan, nanti komentar aja di bawah ya, kira-kira apa yang teman-teman butuhkan ya, tips seperti apa yang teman-teman butuhkan. Nanti kalau aku bisa menjawabnya akan dijawab secara cepat, tapi kalau mungkin aku nggak tahu jawabannya, nanti kita cari jawabannya ya, jadi berarti agak lama tayang videonya teman-teman. Ini dia 5 hal yang bikin novel penulis pemula gagal. 1. Menjelaskan kegiatan sehari-hari dan diulang-ulang, padahal kegiatan sehari-hari ini tidak ada gunanya pada perkembangan atau kemajuan plot. Misalnya karakter teman-teman tuh bangun pagi, sholat, sarapan, ngantar anak-anak sekolah, ketemu teman-teman, jemput anak-anak sekolah, pulang, sholat isya, makan malam, tidur, dan itu kemudian teman-teman ulang lagi ya, tanpa ada kejadian yang mungkin memajukan cerita teman-teman gitu ya. Jadi besoknya begitu lagi, tapi informasi barunya itu sangat sedikit sekali. Itu jadi membuat cerita teman-teman temponya juga menjadi lambat dan juga rentan untuk menjadi cerita yang membosankan ya teman-teman. Kecuali kalau memang itu ada gunanya. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat film 27 Steps of May. Ini film Indonesia yang dibintangi oleh Raihanun. Jadi Raihanun di sini memerankan karakter May yang mengalami gangguan jiwa karena dia diperkosa. Sehingga dia membutuhkan rutinitas yang itu-itu saja. Jadi setiap hari memang ditunjukkan di dalam film itu dia bangun tidur, menggosok pakaian, dan itu harus runut gitu. Ya, itu harus runut kegiatan sehari-harinya. Tetapi kemudian nanti ketika dia mengalami perkembangan, ada pemicunya, nanti ada seorang pesulap di dindingnya ya gitu ya, yang akan membuat dia berubah. Kemudian rutinitas akan berubah nanti seiring dengan cerita. Nah itu nggak apa-apa teman-teman, kegiatan sehari-hari kemudian diulang-ulang karena memang ada gunanya untuk kemajuan plot. Tetapi kalau tidak teman-teman, sebaiknya itu dihindari ya. 2, ada lagi nih yang terjebak untuk mengisi seluruh tahun atau mengisi seluruh rentang waktu, padahal di rentang waktu itu tidak ada sesuatu yang berkontribusi untuk perkembangan plot cerita teman-teman. Misalnya nih teman-teman punya cerita yang timelinenya agak panjang, kejadiannya hari ini tetapi imbasnya nanti mungkin terjadi 5 tahun ke depan atau setahun ke depan, tetapi dalam rentang waktu 5 tahun itu tidak ada hal penting yang terjadi, ataupun kalau ada hal penting yang terjadi 1-2 aja, sehingga sebenarnya bisa di flashback nanti di tahun depannya atau di ketika imbasnya nanti akan muncul ya teman-teman. Jadi jangan terjebak pada lini masa yang harus runut ya teman-teman. Di dalam cerita kita boleh melompat-lompat asal hubungan sebab akibatnya itu jelas. 3, nah ada lagi nih yang membuat cerita kita gagal teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuat judul per bab, ya teman-teman nih buat bab-bab, tapi kemudian teman-teman bikin subjudul ya gitu ya, judul, tetapi judul itu membongkar isi dari bab teman-teman. Itu jangan sampai terjadi. Kalau misalnya kita merasa nggak bisa buat judul, kayak aku misalnya nggak pandai buat judul, ya udah yang bab itu aku bikin aja bagian 1, bagian 2, bagian 3 sampai seterusnya. Jadi nggak perlu kita pikirkan judul, karena ini bisa menjebak ya, karena ini bisa membuat novel teman-teman menjadi gagal. Misalnya saya pernah membaca di novel, dalam satu bab itu diceritakan kejadian rumah tangga mereka sedang hancur gitu ya. Di bab berikutnya judulnya cerai. Ya udah, kita nggak perlu baca isi judul berikutnya karena kita sudah tahu ternyata konflik rumah tangga yang terjadi di sini akibatnya nanti cerai, ya kan? Kita buka bab berikutnya judulnya selingkuh. Oh, berarti ini penyebabnya adalah selingkuh gitu. Udah terjawab di dalam judulnya itu, kita nggak perlu baca lagi. Kemudian bab berikutnya rujuk judulnya. Oh, berarti bersatu lagi, udah deh tamat, nggak usah kita baca lagi. Jadi teman-teman jangan sampai ya twist-twistnya itu atau pokok-pokok yang paling utamanya itu jangan dikasih tahu. Jadi kita dari judul aja udah tahu semua cerita. Nggak asik ya teman-teman, nggak asik seperti itu. Terutama untuk pembacanya sih nggak asik. 4, karakter kita tampak jelas sekali bertindak tanpa alasan.
ya, atau kalaupun ada alasannya kurang masuk akal. Misalnya teman-teman, tiba-tiba ada suami yang sangat penyayang sekali, kemudian dia selingkuh, terus dia jadi ringan tangan. Sebelumnya nggak ada apa-apa sama sekali kita jelaskan masa lalunya yang seperti apa. Pokoknya dia penyayang kali gitu. Tiba-tiba jadi dia tukang pukul. Nah, keadaan psikologi yang seperti ini seharusnya itu dijelaskan. Misalnya ini pengaruh dari selingkuhannya, atau ini bisa jadi pengaruh dari masa kecilnya kalau dia mengalami yang belum pernah diceritakan di dalam buku ini misalnya. Itu harus kita ceritakan teman-teman, karena fiksi itu harus lebih nyata dari kisah nyata itu sendiri. Jadi teman-teman harus kasih alasannya. Perubahan psikologi atau perubahan tidak tanduk dari karakternya itu harus jelas. Jadi makanya sebagai seorang penulis, sedikit banyaknya kita harus belajar mengenai psikologi. Nah, ini aku ada sebuah cerita ya teman-teman. Jadi aku itu pernah ikut kelas nulis. Di dalam kelas nulis itu kami belajar bikin premis. Nah, salah satu teman membuat premis atau karakternya itu adalah seseorang yang rendah diri tetapi dia ambisius. Kemudian mentor kami bilang, apakah itu adalah sesuatu yang memang nyambung gitu, orang yang rendah diri tapi kemudian punya sifat yang ambisius, ya, yang ingin mengalahkan segalanya gitu. Dan kebetulan di dalam kelas kami itu ada seorang psikolog. Nah, psikolog ini mengatakan dia jarang sekali mendapati atau belum pernah selama tugasnya sebagai psikolog mendapati orang yang rendah diri tapi kemudian memiliki sifat yang ambisius, ya. Kalaupun itu terjadi, itu harus ada pemicunya yang sangat besar kenapa dia menjadi dari orang yang rendah diri menjadi orang yang ambisius. Nah, itu harus teman-teman ceritakan, harus teman-teman sampaikan di dalam buku teman-teman. Pemicunya itu tadi harus diceritakan sehingga akan masuk akal orang yang rendah diri kemudian dia menjadi seseorang yang ambisius. Jadi paling tidak kita sedikit-sedikit harus memahami mengenai psikologi manusia. Yang kelima, yang membuat novel kita gagal itu biasanya kita tidak punya premis yang jelas. Jadi karakter utama teman-teman itu nggak punya tujuan yang jelas, yang pasti ya. Di awal tujuannya mungkin ingin menyelesaikan skripsi, tapi di akhir-akhir kok jadi cerita cinta-cinta ini ya. Tujuannya apa nih sebenarnya ceritanya? Jadi tujuannya nggak jelas, sehingga kita sebagai pembaca nggak muncul empati, ya, tidak muncul kedekatan sama karakter yang sedang diceritakan ini, karena karakternya itu dia maunya apa kita nggak tahu. Karena yang paling penting dalam cerita kan karakter itu harus tahu tujuannya apa, kemudian nanti ada halangan untuk mencapai tujuannya. Nah, halangan untuk mencapai tujuannya, kemudian nanti akan melakukan sesuatu berusaha untuk mencapai tujuannya. Nanti di situ ada needs, ada want yang harus dipelajarinya. Adalah need sebenarnya ya, dia punya want tetapi kemudian ada sesuatu yang harus dipelajarinya, nanti itulah dia yang disebut dengan needs ya teman-teman. Karena karakter kita tuh di awal ingin mempertahankan rumah tangganya ya, kemudian dia mencari cara untuk mempertahankan rumah tangganya, kemudian ada halangan dan rintangan ya, akhirnya nanti endingnya bagaimana itulah resolusi ya. Jadi tuh teman-teman harus punya yang namanya pegangan premis supaya cerita kita nggak kemana-mana. Nanti di awal-awal kita tuh menjelaskan tujuan karakter kita itu, misalnya yang pertama itu pingin menyelesaikan skripsi, bagaimana supaya bisa berprestasi. Nanti di ending-endingnya kok jadi malah cerita cinta dan skripsinya mana nih yang awal-awalnya yang mau diselesaikannya nggak ada gitu ya teman-teman. Jadi dengan adanya premis cerita kita tuh nggak ngalor ngidul, jadi fokus ya, jadi menjadi sebuah cerita yang bagus gitu teman-teman. Oke, hari ini cukup saja sampai di sini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terus menulis teman-teman. See you.